Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adikku semua ya, siswa-siswa MTS Kementerian Agama ya, tentunya di Bimbel Channel. Bahasan kita kali ini adalah terkait dengan latihan-latihan soal dalam menghadapi kompetisi sains madrasah atau KSM ya di jenjang provinsi yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, dari yang baru bergabung silahkan bisa diklik subscribe, jangan lupa bunyikan notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru video-video dari kami ya, utamanya latihan soal KSM. Dan kami doakan semoga adik-adik semua dapat berprestasi di tingkat provinsi nantinya. Oke, langsung saja adik-adik, kita kali ini adalah tentang IPA terintegrasi ya, mapelnya adalah biologi khususnya ini untuk madrasah sanawiyah sekali lagi. Yang pertama, perhatikan gambar sel tumbuhan berikut. Struktur yang tidak dimiliki oleh sel hewan ditandai dengan huruf A, D, E, G, ya, B, C, D, E, C, E, F, G, kemudian D, A, B, dan F, kemudian E, F, dan G. Manakah adik-adik yang tidak dimiliki oleh sel hewan ya? Struktur yang mana? Oke, dan jawaban yang tepat adalah D ya adik-adik, yaitu A ini, kemudian B dan F. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang peneliti melakukan pengamatan menggunakan mikroskop elektron. Dalam pengamatannya, ia mendapati organisme bersel satu dan tidak memiliki membran inti. Manakah dari organisme berikut yang memiliki ciri yang sama dengan yang diamati oleh si peneliti? Nah, A. Oryza sativa, B. Mycobacterium tuberculosis, C. Orchinus orca, D. Ziamais, atau E. Gallus gallus domesticus. Silakan dijawab adik-adik. Dan jawaban yang tepat adalah oke, benar sekali, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Gambar berikut menunjukkan jaringan pada daun. Manakah struktur yang mengandung magnesium konsentrasi tinggi? Apakah struktur yang A? Ya, ini jaringan pada daun, gambar ini adik-adik. Kemudian yang B ini, apakah ini ya, gambar ini yang menunjukkan magnesium konsentrasi tinggi? Apakah di gambar C ini? Atau apakah gambar D ini? Atau apakah struktur pada jaringan ini yang ada di panah E ini? Silakan adik-adik dipilih yang mengandung magnesium konsentrasi tinggi. Dan jawaban yang tepat adalah B, yaitu gambar yang ini adik-adik ya. Ini adalah jaringan pada daun yang mengandung magnesium konsentrasi tinggi. Kita lanjut ke soal yang keempat. Sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang banyak terdapat pada sel ini adalah A. Mitokondria, B. Lisosom, C. Nukleus, D. Badan Golgi, atau E. Ribosom. Silakan jawab adik-adik. Dan jawaban yang tepat adalah yaitu B ya, lisosom ya. Jadi di lisosom itu ada banyak sel fagosit ya. Fungsinya adalah memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian soal yang kelima, yang termasuk pelestarian sumber daya alam hayati ex situ adalah A. Rafflesia padma yang dilestarikan di Kebun Raya Bogor, B. Pelestarian badak bercula 1 di Ujung Kulon, C. Pusat rehabilitasi orang utan atau Pongo Pygmaeus di Tanjung Puting. Apakah D. Pelestarian sumber daya alam hayati di Taman Nasional Gede Pangrango, atau E. Pelestarian Varanus komodoensis di Pulau Komodo? Silakan dijawab. Baik, dan jawaban yang tepat adalah A ya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Silakan perhatikan gambar berikut. Ya. Manakah dari organisme berikut yang melahirkan? Apakah di gambar A, B, C, D, atau E? Nah, silakan diamati adik-adik.
Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah ya D, betul sekali ya adik-adik. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Foto mikrograf berikut menunjukkan darah manusia. Nah, ini perhatikan. Komponen manakah yang jumlahnya di bawah normal jika seseorang mengalami demam berdarah atau DB? Apakah gambar A? Apakah gambar B? Apakah di gambar C? Apakah di gambar D? Atau di gambar E? Oke, manakah yang menunjukkan sekali lagi demam berdarah? Dan jawaban yang tepat adalah A ya, yaitu gambar A ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Gambar berikut menunjukkan bagian sistem pencernaan manusia. Oke. Fungsi organ yang diberi tanda X ini pada gambar di bawah ini adalah fungsinya apa? Apakah A menyerap asam amino dan glukosa? Apakah B mencerna disakarida menjadi monosakarida? Ataukah C menghasilkan amilase, lipase, dan tripsin? Apakah D menghasilkan tripsinogen dan pepsinogen? Atau E menghasilkan asam klorida? Dan jawaban yang tepat adalah oke, C ya, menghasilkan amilase, lipase, dan tripsin. Ini adalah pankreas. Oke, lanjut ke nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ini menunjukkan bagian batang dari pohon yang kulit batangnya termasuk floemnya di sini dihilangkan ya, ada dikupas sampai floemnya. Pohon ini akan mati karena terhentinya pengangkutan apa? Apakah A, garam mineral ke daun, B, zat-zat organik ke akar, C, oksigen ke akar, D, air ke daun, atau E, tidak ada jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah B ya, zat-zat organik ke akar. Ketika tidak ada pasokan ke sana, otomatis lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan mati. 10. Dari hasil tes urin, ternyata urin Pak Zainal mengandung glukosa. Salah satu penyebab yang mungkin adalah terdapat kelainan fungsi ginjal pada proses A, filtrasi, B, augmentasi, C, reabsorpsi, D, ekskresi, atau E, sekresi. Oke, dan jawaban yang tepat adalah ya, C ya, ekskresi ya. Jadi ada kelainan fungsi ginjal, itu disebut ekskresi, yaitu kelainannya adalah mengandung glukosa yang berlebih. Oke, nomor 11. Apabila kita membayangkan makanan yang lezat, tanpa sadar air liur kita akan keluar. Hal ini merupakan suatu gerak refleks. Yang menjadi efektor pada peristiwa ini adalah apakah A, kelenjar, B, tulang sejati dan otot, C, tulang rawan, D, otot, atau E, semua jawaban ini benar. Silakan dijawab, dan jawaban yang tepat adalah A ya, betul sekali, yaitu kelenjar. Yang menjadi efektor dalam hal ini adalah kelenjar, gerak refleks pada air liur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Gambar berikut menunjukkan pembelahan mitosis pada sel bawang merah. Ini ya gambarnya. Tahap pembelahan mitosis yang nampak pada gambar adalah apakah A, interfase, B, prophase, C, metaphase, D, anaphase, atau E, telophase. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah E, yaitu telophase ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 13. Gambar berikut menunjukkan tanaman di dalam labu Erlenmeyer yang berisi air. Tanaman ini diletakkan pada tempat terang, suhunya 16 derajat selama 6 jam. Nah, apakah yang menyebabkan perubahan massa setelah 6 jam dari 326,75 gram menjadi 321,75 gram? Apakah A, absorpsi air oleh rambut-rambut akar? Apakah B, evaporasi air pada labu Erlenmeyer? Apakah C, fotosintesis pada daun tanaman? Apakah D, transpirasi pada daun? Atau E, respirasi pada seluruh bagian tanaman? Dan jawaban yang tepat adalah D, yaitu transpirasi daun. Oke, soal nomor 14. Bagaimana planaria mengkonsumsi makanannya?